pada masa kejayaan Majapahit akhir, di sebuah wilayah bernama Tuban, hiduplah seorang bangsawan bernama Tumenggung Wilatikta. Ia adalah seorang adipati penguasa daerah yang setia kepada kerajaan Majapahit. Ia dikenal adil dan bijaksana. Dari pernikahannya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Said. Raden Said tumbuh sebagai seorang anak bangsawan yang cerdas dan sangat peka terhadap ketidakadilan sosial. Meski hidup di istana dengan kemewahan, ia tidak buta terhadap penderitaan rakyat kecil. Ia sering keluar masuk kampung, mengamati orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Keresahannya semakin dalam ketika melihat ketimpangan antara para bangsawan yang hidup mewah, sementara rakyat menderita kelaparan. Dalam serat Kanda dikisahkan, Raden Said kagungan rasa nelangsa, mirsani tiang alit kang kencang rekasana, deni priyayi luber kemewahan. Raden Said merasa sedih melihat rakyat kecil yang sangat menderita, sementara para bangsawan hidup dalam kemewahan. Karena dorongan hati untuk menolong, Raden Said mulai melakukan tindakan yang kontroversial. Ia mengambil harta dari gudang kadipaten milik ayahnya sendiri dan membagikannya diam-diam kepada rakyat miskin. Hal ini membuatnya dijuluki Branda Lokajaya, seorang pencuri mulia yang ditakuti tapi juga dicintai oleh rakyat. Namun perbuatannya tidak bisa terus disembunyikan. Ayahnya, Tumenggung Wilatikta, akhirnya mengetahui perbuatan anaknya. Karena kecewa, Raden Said diusir dari kadipaten, dan ia pun pergi meninggalkan istana tanpa arah yang jelas. Dalam pengembaraannya, Raden Said mulai menempuh jalan hidup yang penuh pencarian spiritual. Ia merasa hidupnya kosong meski sudah membantu rakyat. Ia mulai mencari makna sejati hidup. Di satu titik, ia mendengar kabar tentang seorang ulama besar yang tinggal di wilayah Ampel, Surabaya. Orang itu adalah Sunan Ampel, seorang guru sufi dan ulama besar yang mendidik para wali lain. Maka Raden Said pergi menemuinya. Ketika sampai di sana, ia langsung menyatakan niat ingin berguru. Tapi Sunan Ampel tidak serta-merta menerimanya. Sunan Ampel berkata, "Raden Said durung resik atine, kowe kudu sinolui disik, mangkana golek guru liyane." Hati Raden Said belum bersih, engkau harus belajar lebih dahulu, carilah guru yang lain. Raden Said pun pergi, dan dalam perjalanannya ia bertemu dengan Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Disinilah awal mula perubahan besar dalam hidupnya. Sunan Bonang menerima Raden Said, tapi dengan metode yang tidak biasa. Diceritakan dalam serat Wali Sanga, Sunan Bonang mengajaknya berdialog dengan teka-teki kehidupan. Ia menyuruh Raden Said menjaga sebatang tongkat di pinggir sungai sambil berpuasa dan berzikir. Hari demi hari berlalu, Raden Said tetap menjaga tongkat itu dengan penuh kesabaran, hingga berbulan-bulan lamanya. Ini adalah ujian dari Sunan Bonang untuk mengasah kesabaran dan kerendahan hatinya. Ikuti kisah selanjutnya dan jangan lewatkan hanya di channel Kisah Hikmah Islami 11. Setelah kejadian menegangkan di hutan, di mana Raden Said bertemu dengan sosok alim misterius yang ternyata adalah Sunan Bonang, hati Raden Said tak bisa tenang. Kata-kata Sunan Bonang seperti menancap dalam dadanya. Apakah engkau akan menebang seluruh pohon demi mencari sebatang kayu yang lurus? Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Raden Said merasa malu, tapi juga penasaran. Siapakah sebenarnya orang tua itu? Dan kenapa hatinya bisa terguncang hanya karena satu kalimat? Beberapa hari setelah kejadian itu, Raden Said mencari informasi tentang orang yang ia temui. Ia mendengar dari rakyat desa bahwa lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang dihormati karena kalimanya dan kedalaman ilmu spiritualnya. Tanpa ragu, Raden Said memutuskan untuk mencari Sunan Bonang ke pesisir Tuban.
Babak pencarian dan penyesalan. Dalam Serat Kanda, disebutkan bahwa Raden Said melepas seluruh atribut kebangsaannya. Ia menyamar sebagai rakyat jelata. Baju mewahnya ditinggalkan. Ia hanya mengenakan kain lusuh dan membawa tongkat kayu. Dalam catatan tersebut tertulis, Raden Said njupuk warang kain kawula tanpa arto mung pangandal ingkang gawe urip. Serat Kanda Pupu 18. Raden Said berjalan dari desa ke desa. Dalam pencariannya, ia menyaksikan rakyat miskin tetap tersenyum meski hidup susah. Ia melihat anak-anak tertawa walau bermain dengan lumpur. Hatinya luluh. Ia mulai menyesali masa lalunya. Ia yang dulu merasa menolong rakyat dengan merampok hartawan, kini sadar bahwa niat baik tidak bisa membenarkan cara yang salah. Pertemuan kedua dengan Sunan Bonang. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia bertemu kembali dengan Sunan Bonang yang sedang mengajarkan ilmu tasawuf kepada murid-muridnya di tepi sungai. Raden Said mendekat dengan penuh rasa hormat. "Gusti, kulo nyuwun pangapunten. Lares panjenengan ingkang mirsani kule ing wana." Sunan Bonang hanya tersenyum. Ia tahu inilah saat yang telah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Bonang lalu mengajak Raden Said untuk menimba ilmu. Namun, ujian pertamanya sungguh berat. Ia diminta menjaga tongkat di pinggir sungai selama 3 tahun. Tanpa meninggalkan tempat itu, tanpa bertanya kenapa. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan, Raden Said karana sianggon sabar 5 tahun tan minggah mung lungguh ana ing pinggir bengawan. Babat Tanah Jawi lembar 44. Walaupun dalam beberapa versi disebut 3 tahun, namun semua sepakat bahwa masa itu adalah ujian kesabaran. Ujian kesabaran dan spiritualitas. Setiap hari, Raden Said hanya duduk. Panas, hujan, lapar semua ia hadapi tanpa mengeluh. Ia mengisi waktu dengan dizikir dan renungan. Dari situ, jiwanya berubah. Duniawi tak lagi menarik. Ajakan subscribe. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu channel Kisah Hikmah Islami 11 terus berkembang dengan cara like, komentar, dan subscribe. Semoga setiap cerita memberi hikmah dan menambah iman. Setelah pertemuan spiritual yang mengguncang jiwanya dengan Sunan Bonang, Raden Said yang dulu dikenal sebagai Branda Lokajaya kini berubah. Ia tinggalkan harta rampasan dan egonya. Ia ikuti Sunan Bonang sebagai murid. Ia belajar, menyepi, dan menata hati. Dalam Serat Kanda, disebutkan bahwa proses tirakat Raden Said berlangsung selama 3 tahun pertama. Dimulai dengan menyapu halaman langgar surau setiap pagi dan malam tanpa satu kata pun. "Yen kowe gelem dadi santri, sukna atimu sakabanda lan gumedumu," ujar Sunan Bonang saat itu. "Jika engkau mau menjadi santri, roberlah hatimu dari harta dan kesombonganmu." 3 tahun berlalu, tanpa pelajaran apapun kecuali kerja fisik dan diam. Namun bukan tanpa makna. Baru setelah itu, Raden Said diajak berdiskusi tentang ilmu tauhid, fikih, tasawuf, hingga seni dakwah. Ia pelajari ilmu Quran, hadis, dan ilmu hikmah dalam metode khas para wali, sanapan, simbol, tembang, wayang, dan suluk. Ini yang kelak jati senjatanya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha. Nama Kalijaga konon berasal dari tirakat beliau yang sering berendam di kali sungai sambil menjaga diri dan dizikir malam. Ada pula versi yang menyebut berasal dari daerah Kalijaga tempat ia bermukim. Dalam babat Cirebon, diceritakan bahwa Sunan Kalijaga
mulai berdakwah dengan cara yang sangat unik dan penuh toleransi budaya. Ia tidak serta-merta merombak adat, tetapi menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Contohnya, ia mengubah wayang kulit yang dulu syarat nilai Hindu menjadi sarana dakwah tauhid. Ia menciptakan tembang lir-ilir yang mengandung makna ajakan bangkit dari kelalaian spiritual. Ia mengenalkan baju takwa, blangkon, dan sarung sebagai pakaian khas santri. Sunan Kalijaga tahu bahwa pendekatan kasar tak akan mengubah hati rakyat. Ia gunakan strategi manunggaling kawula lan Gusti, menyatukan nilai budaya dengan ajaran tauhid. Ia mendekati rakyat lewat kesenian, pertunjukan wayang, gamelan, dan tembang. Disinilah keahliannya sebagai seniman sufi terlihat. Dalam serat Wali Sanga, dikisahkan bahwa beliau pernah beradu argumentasi dengan para pendeta dan tokoh Hindu di daerah Kadilango, Demak. Alih-alih menghina kepercayaan mereka, beliau justru memuji kebaikan yang ada lalu mengarahkannya pada nilai-nilai Islam. Hasilnya, banyak rakyat dan bangsawan yang tersentuh dan memeluk Islam dengan damai. Kedekatan dengan Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga sangat dekat dengan Raden Patah, Sultan Demak pertama. Ia menjadi penasehat spiritual kesultanan dan turut menyusun strategi dakwah dan pemerintahan berbasis nilai Islam. Ia juga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak, khususnya desain ukiran, sakaguru, dan arsitekturnya yang syarat makna Islam Jawa. Ia juga disebut dalam banyak babat sebagai perancang lambang Surya Majapahit yang dikembangkan menjadi lambang Islam Jawa. Bantu channel Kisah Hikmah Islami 11 terus berkembang dengan cara like, komentar, dan subscribe. Setelah menjalani perjalanan panjang sebagai murid Sunan Bonang, Raden Said tidak hanya berubah secara lahiriah, tapi juga batiniah. Ia bukan lagi seorang perampok yang ingin membela rakyat dengan kekerasan, tapi telah menjadi seorang bijak yang memahami bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa, hanya bisa disentuh dengan cinta dan kebijaksanaan. Raden Said menanggalkan gelarnya sebagai anak Adipati Tuban. Ia memilih hidup sederhana, menyatu dengan rakyat jelata. Pakaian sehari-harinya bukanlah jubah kebesaran, melainkan pakaian rakyat kecil. Ia berjalan tanpa alas kaki, menyusuri desa-desa, berbaur dengan petani, seniman, pengrajin, dan kaum miskin. Ia dikenal luas karena tidak pernah menolak undangan rakyat kecil, bahkan sering ikut membantu bekerja di sawah atau membantu memperbaiki rumah rakyat yang roboh. Dari sinilah sebutan Kalijaga muncul karena sering menjaga aliran sungai, membersihkan sampah, serta membantu irigasi pertanian. Dalam bahasa Jawa, jaga kali artinya menjaga sungai. Dakwah melalui budaya, wayang, gamelan, dan tembang. Sunan Kalijaga sangat paham bahwa masyarakat Jawa kala itu sangat lekat dengan budaya lokal. Maka, ia tidak serta-merta memaksakan syariat secara kaku. Sebaliknya, ia menyusupkan ajaran Islam lewat wayang kulit. Ia mengislamkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokohnya dibumbui dengan nilai-nilai Islam, seperti ketauhidan, keikhlasan, dan keadilan. Gamelan dan tembang. Ia menciptakan tembang spiritual seperti ilir-ilir, yang syarat pesan tauhid dan motivasi untuk bangkit dari kelalaian. Seni ukir dan arsitektur. Sunan Kalijaga turut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Desain atapnya yang berbentuk tumpang tiga adalah simbol iman, Islam, dan ihsan. Dalam babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga pernah berkata kepada Sultan Demak, "Wong kang jumeneng ratu iku kudu nglegak kake rakyat, ora memikir mahkota."
Seorang raja harus membahagiakan rakyat, bukan hanya memikirkan mahkotanya. Pendekatannya yang toleran membuatnya disegani, sekaligus dikritik oleh sebagian ulama yang lebih tekstual. Beberapa wali lain sempat tidak sepaham dengan cara Kalijaga, tapi mereka akhirnya mengakui bahwa pendekatan beliau berhasil menyentuh hati rakyat yang tidak bisa disentuh oleh hukum keras. Sunan Kalijaga menjawab kritik itu dengan bijak. Yen arep Islam ke watu, kudu nganggo banyu, dudu watu maneh. Kalau ingin melunakkan batu, gunakan air, bukan batu juga. Pengaruh Sunan Kalijaga begitu luas. Banyak santri dan murid yang mengikuti jejak beliau. Di antaranya adalah tokoh-tokoh penyebar Islam di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, budaya Islam Nusantara yang dikenal santun, lembut, dan penuh toleransi merupakan warisan dari metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menghabiskan sisa hidupnya di Kadilangu, Demak. Beliau wafat dalam usia lanjut, sekitar tahun 1586 Masehi menurut perkiraan beberapa sumber tradisi. Makamnya di Kadilangu hingga kini ramai dikunjungi peziarah dari seluruh Nusantara.